warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afia dan rekan saya Ajeng Ayu Ramadanti. Kami dari kelas PGSD semester 6 siang. Kami di sini ingin membaca dan membahas biografi ilmuwan zaman klasik dan ilmuwan zaman modern. Untuk ilmuwan zaman klasik ialah biografi dari Ibnu Battuta, dan zaman modern kita akan membahas biografi ilmuwan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita simak bersama-sama. Ilmuwan Ibnu Battuta, ilmuwan muslim di bidang geografi, navigator, dan pengelana muslim. Ibnu Battuta atau Muhammad bin Battuta yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta adalah seorang alim cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Dalam jangka waktu 30 tahun, Ibnu Battuta menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-muslim termasuk Afrika Utara, Tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Menjelang akhir hayatnya, ia meriwayatkan kembali pengalaman-pengalamannya menjelajahi dunia untuk dibukukan dengan judul Hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib, yang lazim disebut lawatan, dalam bahasa Arab ar-rihlah. Riwayat perjalanan Ibnu Battuta menyajikan gambaran tentang peradaban abad pertengahan yang sampai sekarang masih dijadikan sumber rujukan. Ibnu Battuta lahir pada tanggal 24 Februari 1304 di Tanjah, Maroko pada zaman Bani Marin, dan beliau meninggal pada tahun 1368 atau 1369 pada usianya 64 tahun atau 65 tahun. Ibnu Battuta bergelar sebagai Syamsuddin bin Battuta. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat memelihara tradisi Islam. Ilmu fikih dipelajarinya dari beberapa faqih atau ahli fikih yang sebagian besar menduduki jabatan menjadi hakim. Beliau juga mempelajari sastra dan syair Arab. Pada masanya dunia Islam terbagi atas kerajaan-kerajaan dan dinasti. Beliau sendiri mengalami kejayaan Bani Marin yang berkuasa di Maghrib pada abad ke-13. Untuk karya-karya Ibnu Battuta antara lain yang pertama Voyages, kedua Ifayagu, yang ketiga Voyages de Ibnu Battuta, yang keempat Ke Dalam Arun-Nuru Kolam Lumpur. Di sini saya akan membahas biografi dari ilmuwan modern yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani atau Al-Imam Al-Alama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, dan beliau wafat di Mekah sekitar tahun 1314 Masehi Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau adalah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama intelektual. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Beliau adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, yakni Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Jubaidah, yakni seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasima, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Nafisah, Maryam, Rubiah, sedangkan sang istri wafat mendahului beliau. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Syekh Nawawi ini mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir.
Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya yakni Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Saha, salah satu seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmunya kepada Syekh Ba'in Yusuf di Purwakarta. Kemudian di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi ini telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Durus min Madi Al-Ta'lim wal Hadlil bi Masjidil Al-Haram, beberapa kajian masa lalu yang masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar-komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah sebagai berikut. Ada Al-Samar Al-Yani'ah, Syarah Al-Riyad, Al-Badi'ah, Al-Aqad, Al-Samin, Syarah Fat Al-Mubin, Sulamun Najah, Syarah Safinah As-Salah, Bahjah Al-Wasail, Syarah Arisalah, Al-Jami'ah, Bayan Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf, Al-Tausih atau Quat Al-Habib Al-Gharib, Syarah Fat Al-Qorib Al-Mujib. Salah satu karomah beliau yakni telunjuknya bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam sukdub ini merupakan rumah-rumahan di punggung unta. Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam sukdub yang ia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya yang akan digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Sarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kirinya karena cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Wallahu alam bishawab. Terima kasih, cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tersusun, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.